Pemirsa, pembangunan gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia Jemaat Tabernakel Desa Pantai Ketikal, Kecamatan Singkup, Ketapang, Kalimantan Barat secara resmi mulai dibangun. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Kasbi SIPSH, Selasa 21 Februari 2023. Selengkapnya tetap bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiga biar peka Pak Kati. Ya lebih. Ya. Gereja di tempat ini adalah yang pertama dirintis oleh Pendeta Fris mulai dari 2006. Pak Frit yang memulai pelayanan di tempat ini. Setelah itu di tahun 2010 berdirilah gereja ukuran 7 kali 12, masih bagus. Ketika berjalan waktu dari 2011 peresmian gereja ya pertama dibangun sampai tahun 2023 ini gereja yang sudah ada adalah bukan rusak, masih bagus. Hanya saja ketika kami beribadah penuh atau full ya, makanya kami sebagai jemaat Tuhan kami sepakat, kami sehati bahwa kita akan membangun gereja yang lebih besar lagi, karena kita sebagai jemaat aja udah full, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti Natal dan sebagainya. Ketika kami sudah sepakat, kami berdoa. Nah, apa yang kami lakukan pertama adalah kami sehati. Itu kekuatan kami yang pertama adalah kami sehati. Saya tanya sama jemaat-jemaat Tuhan, kalau kita mau membangun, kita harus sehati dulu. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja sebesar 650 juta rupiah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan gereja yang lebih memadai untuk umat Kristiani di Desa Pantai Ketikal. Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Dapil 5, Kasdi SIPSH, berharap hibah sebesar 315 juta rupiah dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dapat membantu terrealisasinya pembangunan rumah ibadah tersebut. Beliau berpesan kepada perwakilan beberapa perusahaan yang berinvestasi di area Desa Pantai Ketikal dapat turut berpartisipasi membantu masyarakat dalam mewujudkan harapan mereka memiliki rumah ibadah yang lebih layak. Beliau juga mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan iman sangat penting agar sumber daya manusia mampu berkembang dan terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat, serta kondusifnya keamanan bermitra antar masyarakat dengan perusahaan yang berinvestasi. Tentunya dalam pembangunan ini pemerintah daerah sudah memberikan perhatian, terutama pemerintah daerah Kabupaten Ketapang memberikan perhatian membantu masyarakat yang ada di tempat ini, khususnya pembangunan gereja ini. Tentunya ini melalui proses ya tadi itu ya. Tidak terlepas dari peran kepala desa, tidak terlepas dari perannya Pak Camat ya, merekomendasikan, menandatangani, dan semuanya terima kasih Pak Camat untuk semuanya. Itu bentuk pembinaan juga oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau organisasi gereja yang ada di tempat ini. Yang berikutnya, tentunya pembangunan gereja ini, tadi kalau kita lihat dari dananya, pemerintah itu kan tidak mampu mencukupkan semua karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat, jemaat di tempat ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, jemaat yang ada di tempat ini, mari bergotong royong, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan apa yang diberikan itu yakinlah bahwa Tuhan akan membalasnya
berlipat kali ganda. Amin. Apa yang kita tabur di sini seperti menabur di tanah yang subur yang menghasilkan buahnya beratus kali lipat. Amin. Baik imannya maupun jemaatnya pasti akan bertambah. Dan terima kasih juga untuk lembaga GPSDI yang telah merintis perkabaran Injil yang ada di Desa Pantai Tikal ini. Terima kasih Pak Pret yang pertama merintisnya di sini, dan Pak Pendeta Gembala yang melanjutkannya yang ada di tempat ini. Terus berdoa kepada Tuhan agar banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan tentunya. Dengan kehadiran gereja ini, pembangunan sumber daya manusia terutama kerohaniannya pasti akan bertumbuh dan berkembang. Dan hasil dari penginjilan di tempat ini sudah banyak sarjana yang ada di tempat ini lahir. Ini ada satu. Siapa nama kalah itu? Ipan. Siapa nama kalah? Ipan Effendi. Ipan Effendi, sarjana. Di 3K S1 kalah. D3. Di 3. Artinya sudah lahir. Pak Kadisnya juga, mantan Kadisnya sarjana. Hasil pelayanan juga di tempat ini. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya ketika masyarakat di tempat ini mendukung pelayanan ini, maka sumber daya manusia yang ada di sini akan meningkat dan kita akan mampu mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kesejahteraan kita semua. Dan kepada bapak-bapak yang wakil perusahaan, saya mohon di atas nama masyarakat ya, Pak Sipung ya ini. Sipung, ini kan orang kita juga mah, gitu kan, dari Asam. Tolong sampaikan kepada perusahaan, tolong dibantu ini. Gereja ini, karena ini masuk ring 1 ini. Ring 1 keberadaan dengan adanya dibantu itu juga membangun sumber daya manusia supaya mereka mendapat mendukung menciptakan keamanan, ketertiban. Karena mereka pintar-pintar kan tidak mungkin mereka berbuat yang tidak-tidak lah. Kalau mereka sudah pintar, rohani lagi, kan takut membuat kesalahan. Oleh sebab itu keamanan dan ketertiban perusahaan sangat dibantu oleh kehadirannya. Oleh sebab itu bantu perhatikan mereka melalui pembangunan gereja ini. Ya mohon maaf memang Kargil ini kalau untuk gereja ini agak kecil Pak Sipung, tolong sampaikan. Belum pernah yang besar-besar nih. Saya udah hampir 30 tahun mulainya zaman ASL sampai Kargil ini memang perhatian terhadap gereja terutama yang di luar. Kalau gereja di dalam perusahaannya mereka bangun, tapi di luar terutama gereja-gereja yang ada di desa-desa belum pernah mendapatkan perhatian yang ada. Melalui Pak Sipung hari ini saya titip pesan dan sampaikan kepada WNR dan pemiliknya, bawa dalam rapatnya Pak, sampaikan ini salam khusus nih. Begitu juga NKL. NKL ini ring 1. Jadi kalau perusahaan ini berkembang, bahkan izinnya kan 90 tahun yang ada di sini. Oleh sebab itu terima kasih Pak yang sudah diberikan. Tapi berikan lagi Pak, karena ini ring 1 sama sekali bantuannya untuk selesai gereja ini. Mudah-mudahan kalau tahun ini perusahaan bisa membantu, kita bisa nanti Natal bersama di sini tahun ini kan. Paling tidaklah tahun depan. Sampaikan Pak kepada pemiliknya, salam hormat saya orang Dayak yang ada di sini. Ini keluarga saya semua yang ada di sini. Ya, mohon dibantu agar melalui bantuan itu sumber daya manusia di sini bisa berkembang dan bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Begitu juga adik saya, tadi saya ajak memang Pak Budi Arman. Perusahaannya kan akan take over juga. Mudah-mudahan tadi sudah saya pesan di jalan. Tapi dalam ini saya sampaikan juga. Tolong ini pesan saya sampaikan kepada manajemen PT Aktum. Siapapun nanti jadi pemiliknya, ini menjadi perhatian utama, kaburnya terlalu dekat juga agar mereka dapat membantu perusahaan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Membangun sumber daya manusia itu berat, lebih berat daripada pembangunan gedung ini. Begitu juga Pak Camat, saya titip pesan juga. Ini kebetulan kan kalau memang tahun ini belum bisa dianggarkan melalui dana desa, juga bisa dibantu Pak yang ada di sini. Nanti Kepala Desa Pak PJ sebenarnya bisa membantu. 100 juta itu tidak berat untuk desa membantu pembangunan ini. Dan diperbolehkan oleh negara, oleh pemerintah aturannya. Kan? Oleh sebab itu harus memiliki komitmen. Dari 800 juta, 100 juta untuk pembangunan gereja itu akan diberkati, akan lebih besar nilainya daripada ya bukan tidak penting, jalan, jembatan itu penting juga. Tapi pembangunan Tuhan itu sangat penting karena investasi. Oleh sebab itu desa juga harus mengambil bahagian dalam pembangunan gereja. Kepala-kepala desa yang tidak rohani ini takut mereka bantu gereja. Saya bingung juga, bantu gereja 5 juta, 10 juta, gimana barang kan? Itu susah. Oleh sebab itu, kepala desa yang rohani, apalagi PJ-nya Pak Pendeta 100 juta bisa lah untuk sini. Sini juga nanti akan pilihan kepala desa. Ya kalau bisa pilihlah kepala desa yang rohani lah. Yang dapat membantu pembangunan gereja ini. Dia dapat menjadi berkat dan saluran berkat bagi kasih dan pelayanan, menjadi kesaksian yang hidup. Sebab kita ini orang percaya itu adalah garam dan terang dunia. Dengan demikian, artinya kita bergandengan tangan. Kenapa?
pemerintah gereja itu hadir sudah membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Artinya kalau masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya cerdas, makanya pemerintah memberikan bantuan karena memang mengambil alih sesuai dengan tujuan bernegara. Tujuan kita bernegara kenapa? Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Yang akan diwujudkan, yang akan kita capai adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu ini perlu kita sadari dan kita harus mengambil tanggung jawab semuanya. Nah, tentu juga kehadiran gereja di tempat ini juga apa yang disampaikan Pak Camat tadi, ya tentu menciptakan keamanan, keharmonisan antara kelompok, masyarakat, adat, dari antar agama gitu. Jadi kita memang harus menjaga kesatuan dan persatuan. Karena itu juga firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 133 ayat yang 1 sampai 3 dikatakan di situ, di mana orang hidup rukun damai, maka kesanalah Tuhan akan curahkan berkatnya. Ya Pak Pendeta ya gitu ya. Kira-kira di ayatnya itu kan. Jadi kalau orang bertengkar, berkat Tuhan itu diperintahkannya ke tempat lain. Nah, sebab itu di sini perlu ada rukun damai, perlu ada ketentraman, keamanan, kita akan bisa membangun. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentu kita terus berdoa agar pembangunan ini selesai sesuai dengan dan tepat waktu supaya bermanfaat. Dan saya mohon maaf juga kepada terutama Indeapai saya, kapan dulu saya, anak-anak saya lah yang ada di sini kan, yang ada di Pantai Ketikal ini. Ya belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat tempat ini, tetapi dari sisi kewenangan yang diberikan oleh negara kepada saya, apa yang disampaikan Pak Camat itu hampir rata-rata setiap tahun tuh ya 500-600 juta miliar lah masuk ke sini, jalan, jembatan kan gitu. Mulai dulu kita satu lokal sekolah bisa jadi 6 lokal gitu kan. Begitu juga adat, kita perhatikan juga masyarakat adat, rumah adatnya kita bangun juga melalui dana APBD tahun 2022 kemarin, ada rehab. Artinya semua masyarakat di sini ya kita coba perhatikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan? Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun? Oleh sebab itu, apa yang telah dibangun pemerintah yang ada di tempat ini juga perlu dipelihara. Anak-anaknya harus disekolahkan dengan baik. Jangan sudah rajin ke gereja, anaknya jadi pemabuk. Kan itu yang jadi masalah. Janji Tuhan tidak ditepatinya kepada kita. Kan anak cucu orang yang takut kepada Tuhan, maka anak cucunya akan seperti pohon zaitun yang tumbuh subur. Kan begitu. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan itu akan diberkati. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Selamat kepada Bapak Gembala untuk peletakan batu pertama ini. Mudah-mudahan yang berkaitan dengan persyaratan dana itu diurus dengan baik. Dan kepada perusahaan untuk memenuhi standar, perusahaan kan tentu minta dengan mulut begini, tidak mereka dengar karena kan tidak ada bahannya. Oleh sebab itu catat nomor Pak Sipur, catat nomor NKR, catat nomor Pak Budi Arman, titip dengan mereka proposalnya Pak, butuhkan. Mudah-mudahan ada yang ngantar 2 truk semen, kan, atap gitu. Jadi semuanya dapat dibantu. Dan saya yakin dan percayalah kehadiran perusahaan itu juga kan memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana dia berada. Nah, kadang-kadang kan yang tidak nyambung ini kan antara kita nyampaikannya dengan mereka. Nah, begitu juga masyarakat yang ada di tempat ini. Mari kita jaga investasi yang ada di daerah kita ini. Jadi jangan sedangkan sedikit-sedikit portal, jangan sedikit-sedikit berkelahi, bermarah. Nanti kalau berkelahi, bermarah ditangkap polisi, kan begitu. Karena melanggar peraturan undang-undang. Oleh sebab itu, apa yang kita perlukan komunikasikan dengan baik, bicara dengan baik, negosiasi dengan baik, sampaikan dengan baik. Apalagi kita sudah percaya kepada Tuhan. Selain kita berdoa, berkata-katalah dengan baik, kan begitu. Nah, dengan demikian, ada kekompakan, ada kerjasama kita, saya yakin dan percaya. Ketika kita memulai ini, dan Tuhan tentunya yang memulainya, dan Tuhan juga akan menyelesaikan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan puluhan tahun bahkan sampai akhir zaman, kata Pak Camat tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau pada kata sebutan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya tentu saya sebagai manusia ya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino bercuramin ke surga, bersengat ke jembatan. Nyamping harus ini. Ya, kameranya. Ya. Oh iya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dari Kecamatan Singkup, Desa Pantai Ketikal, Gatot Susilo melaporkan. Biar peka Pak tadi. Demikian Air Upas News hari ini, saya Theodora Aisy beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih Anda telah setia bersama kami dan sampai jumpa.